Terima kasih Dr. Dita. Terima kasih atas undangannya untuk memberikan informasi terkait dengan suatu uji klinik lopinavir, ritonavir yang diberikan kepada penderita COVID-19 berat yang dilakukan hospitalisasi. Artikel ini terbit baru saja minggu lalu, ya, tetapi bisa kita lihat nanti bagaimana sebetulnya efektivitas dan safety dari antiviral ini terhadap COVID-19. Sebagai latar belakang bahwa banyak sekali sekarang karena ini merupakan kasus pandemik dan juga novel virus, artinya memang betul-betul baru, sehingga banyak suatu guideline di luar sana yang menyebutkan beberapa terapi atau modal terapi yang bisa diberikan pada penderita COVID-19 yang berat ini. Salah satunya saya ambil dari Drug Discovery Therapeutic pada periode Januari tahun 2020. Di sana disebutkan bahwa beberapa antiviral bisa digunakan untuk pengobatan COVID-19. Ini merupakan versi ke-6 sudah terkait dengan COVID-19 ini. Yaitu di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa ada IFN alpha, kemudian ada lopinavir, ritonavir kombinasi yang akan kita bahas, kemudian ribavirin, kemudian chloroquine fosfat ini akan kita bahas besok pada meeting webinar besok, dan kemudian juga ada arbidol. Kami akan mencoba dari Cochrane Indonesia dan Cebu untuk mencari beberapa hasil uji klinik yang cepat sekali beredar atau ada di dalam jurnal-jurnal ilmiah yang kemudian kami akan selalu mengupdate Bapak Ibu dalam perkembangannya. Nah, jadi uji klinik ini lopinavir, ritonavir in adults hospitalized with severe COVID-19 ini terpublikasi tanggal 18 Maret 2020 di New England Journal Medicine. Jadi baru saja, baru minggu yang lalu. Nah, latar belakang dari penelitian ini disebutkan bahwa novel coronavirus ini merupakan atau yang disebut sebagai SARS-CoV-2 itu adalah merupakan penyebab dari adanya pandemik, ya, respiratory illness yang kita kenal dengan sebutan COVID-19 ini. Kemudian spektrum dari COVID-19 ini penyakitnya itu bisa ringan, bisa self-limiting respiratory tract illness, bahkan bisa sangat berat, ya, dan dia progresif pneumonia yang bisa mengakibatkan kegagalan multiorgan dan juga kematian. Dan sampai penelitian ini dilakukan, tidak ada spesifik therapeutic agent yang betul-betul terbukti untuk infeksi coronavirus khususnya COVID-19 ini. Untuk lopinavir sendiri, dia sebetulnya kita ketahui merupakan suatu aspartat protease inhibitor yang digunakan untuk terapi penderita HIV. Di sini dikenal sebetulnya lopinavir ini sudah diketahui secara in vitro dia menghambat aktivitas dari SARS-CoV. Jadi pada SARS-CoV-1 ya penyebab penyakit SARS pada manusia mungkin beberapa tahun yang lalu. Kemudian kombinasinya dengan ritonavir itu ingin meningkatkan sebetulnya plasma half life dari ritonavir sendiri melalui penghambatan sitokrom P450 sehingga half life dari lopinavir lebih panjang. Studi open label tahun 2004 ini membandingkan pasien dengan historical control group yang menerima ribavirin, kemudian penambahan lopinavir 400 mg dengan ritonavir 100 mg pada ribavirin
itu ternyata mampu menurunkan risiko adverse clinical outcome. Dalam hal ini menurunkan acute respiratory distress syndrome atau ARDS dan kematian, dan juga menurunkan viral load pada penderita SARS. Secara dia mempunyai aktivitas ya both in vitro dan animal model itu ternyata memang mampu melawan MERS-CoV. Jadi pada MERS. Sedangkan uji kliniknya sendiri pada MERS itu masih dalam proses saat ini. Nah, studi ini sebetulnya ingin mengetahui bagaimana efficacy dan safety dari oral lopinavir ritonavir untuk infeksi SARS-CoV-2. Ini adalah suatu studi randomized control open label trial yang disingkat sebagai LOTUS di Cina. LOTUS singkatan dari lopinavir trial for suspension of SARS-CoV-2 di Cina. Dan ini dilakukan pada pasien dewasa yang dirawat di rumah sakit dengan COVID-19. Kriteria inklusi dan eksklusi pada penelitian ini adalah tentunya pasien dengan positif RT-PCR assay, positif SARS-CoV-2, yang di mana sampelnya diambil melalui saluran nafas dan dites pada laboratorium CDC. Kemudian laki-laki dan wanita yang tidak hamil, usia 18 tahun ke atas, kemudian juga menderita pneumonia yang dikonfirmasi dengan gambaran radiologik, dan juga mempunyai oksigen saturasi kurang dari 94%, ya. Kemudian rasio antara partial pressure oksigennya dengan fraksi inspirasi oksigennya itu berada di bawah 300 mg air raksa. Pasien-pasien yang kemudian mempunyai kondisi tertentu yang mengakibatkan protokol tidak bisa aman dijalankan pada pasien tersebut tidak diikutsertakan. Kemudian penderita alergi dengan hipersensitivitas terhadap lopinavir, ritonavir, mempunyai riwayat penyakit liver yang berat, serta menggunakan medikasi yang kontraindikasi terhadap lopinavir, serta wanita hamil serta HIV positif tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. Studi desain adalah open label, individually randomized control trial. Kemudian dilakukan sebetulnya juga sangat cepat sekali riset ini, yaitu mulai 18 Januari dan selesai tanggal Februari tanggal 3. Dilakukan di rumah sakit Jinyintan, Wuhan, Hubei Provinsi di Cina. Randomisasinya bagaimana prosesnya? Subjek itu dirandomisasi menggunakan 1:1 yang menerima lopinavir, ritonavir 400 mg, 100 mg 2 kali sehari dan dengan standar care, dan dibandingkan dengan hanya standar care saja dengan prosesnya selama 14 hari. Standar care yang dimaksud di sini adalah pemberian oksigen suplemen, kemudian mungkin ada ventilasi yang sifatnya non-invasif atau invasif, pemberian agen antibiotik, vasopressor support, terapi renal replacement, serta juga ECMO. Randomisasi distratifikasi berdasarkan metode respiratori pada pasien pada saat dia di-enroll, yaitu apakah pasien tidak mendapatkan atau mendapatkan oksigen support menggunakan nasal duct atau mask, ataukah menggunakan oksigen flow yang cukup tinggi, kemudian ventilasi yang non-invasif atau invasif ventilasi termasuk ECMO dalam hal ini. Kemudian dilakukan secara concealment alokasinya untuk meminimalkan allocation bias. Secara etik, penelitian ini, uji klinik ini di-approve oleh Institutional Review Board, IRB, dari Jinyintan Hospital, dan setiap pasien yang akan masuk dalam penelitian ini memberikan pernyataan atau consent secara tertulis, atau dilakukan oleh legal representative dari pasien jika pasien merasa tidak baik atau tidak sadar untuk memberikan konsennya. Bapak Ibu bisa membuka link ini
di mana sebetulnya di New England Journal Medicine ada beberapa suplemen yang diberikan termasuk bagaimana full protokol dari penelitian tersebut. Cuman sayang memang protokolnya dalam bahasa Cina sehingga susah dibaca. Kemudian apa saja yang dimonitoring dalam penelitian ini adalah adanya clinical dan laboratory monitoring. Pasien kemudian dinilai setiap hari oleh seorang perawat yang sudah dilatih dengan menggunakan diary card untuk mengcapture yang disebut sebagai 7 kategori ordinal scale. Nanti ada slide berikutnya, kita akan lihat apa yang dimaksud dengan 7 kategori ordinal scale ini. Kemudian juga melihat keamanan dari safety dari obat ini dari hari pertama, dari 0 sampai 28 hari pengobatan, atau sampai pasien discharge dari hospital atau meninggal. Kemudian juga dilakukan seri swab orofaringeal, diambil sampel pada hari pertama, yaitu sebelum pemberian lopinavir, ritonavir, dan juga diambil sehari kelima, 10, 14, 21, dan 28 untuk dilakukan pemeriksaan mengenai SARS-CoV-2-nya dengan menggunakan RT-PCR di sini. Sampel ini diambil dari semua pasien yang masih hidup setiap point time tersebut, dan sampling tidak akan dihentikan swabnya sampai kemudian time point-nya negatif. Clinical data yang dicatat menggunakan CRF paper, kemudian dimasukkan ke dalam suatu elektronik database yang dilakukan dan divalidasi oleh seorang trial staff. Nah, ini sebetulnya kategori yang dipakai oleh penelitian ini untuk menilai outcome merupakan suatu kategori yang dibuat oleh WHO R&D Blueprint Expert Group, di mana dia menggunakan ada 7 kategori ordinal scale. Satu adalah jika pasien tersebut tidak dihospitalisasi dan dia melakukan aktivitas normal. Kedua, tidak dihospitalisasi tapi tidak mampu melakukan aktivitas secara normal. Ketiga, hospitalisasi tapi tidak memerlukan oksigen suplemen. 4, hospitalisasi tapi memerlukan oksigen suplemen. 5, hospitalisasi dan memerlukan oksigen terapi yang cukup tinggi dan non-invasif mechanical ventilasi atau keduanya. Dan yang keenam adalah hospitalisasi memerlukan ECMO atau memerlukan invasif mechanical ventilasi atau keduanya, atau ketujuh adalah death. Di mana nanti primary outcome-nya adalah ini semua dilihat pada baseline, kemudian setiap saat pada saat proses penelitian dilihat apakah ada minimum peningkatan 2 skor dari kategori tersebut. Sedangkan safety outcome yang dilihat adalah semua adverse event, serious adverse event, serta mengenai prematur discontinued dari terapi yang diberikan. Jadi ini endpoint dari penelitian ini adalah waktu pasien mencapai clinical improvement. Nah, clinical improvement ini didefinisikan adalah waktu mulai dari randomisasi sampai terjadinya peningkatan minimum 2 poin ya dari status randomisasinya terhadap 7 kategori ordinal scale tadi atau pada saat pasien discharge dari rumah sakit mana yang datang lebih awal. Kemudian ada beberapa clinical outcome yang lain yang dinilai, yaitu status klinisnya tadi menggunakan 7 kategori tadi pada hari ke-7 dan hari ke-14, mortality pada hari ke-28, durasi mechanical ventilasi yang dipakai, durasi hospitalisasi pada survivors, kemudian waktu dalam hari di mana terapi tersebut sampai mengakibatkan kematian, kemudian dan juga pengukuran virologinya, yaitu untuk melihat deteksi RNA over time dan juga melihat titer dari RNA-nya. Jumlah subjek yang direncanakan dalam penelitian ini awalnya adalah 160, di mana dalam hal ini cukup sebetulnya untuk mendeteksi 80% power dengan alfa 0,05 untuk melihat adanya clinical improvement pada hari ke-8 dengan asumsi bahwa dengan standar care clinical improvement-nya terjadi pada hari ke-20 dan itu terjadi pada 75% pasien. Tetapi ada beberapa isu yang terjadi di dalam proses penelitian ini ketika berjalan, di mana pada saat penelitian tersebut dilakukan ternyata
jumlah sampel 160 tersebut itu dianggap underpower atau mempunyai power yang masih rendah, sehingga penelitian ini kemudian tetap diteruskan walaupun pasiennya sudah mencapai 160. Tetapi kemudian ada perkembangan lagi di mana akhirnya penelitian ini dipending, disuspend. Kenapa? Karena ternyata ada agen baru yaitu yang disebut sebagai remdesivir yang kemudian juga ikut berada dalam uji klinik di tempat tersebut, sehingga kemudian penelitian ini disuspend enrollment-nya dan penelitian remdesivirnya digantikan di sana. Primary efficacy analysisnya adalah akan melakukan intention to treat analysis, di mana mengikutsertakan semua pasien yang sudah dirandomisasi. Kemudian waktu pasien mencapai clinical improvement itu diakses pada hari ke-28 menggunakan plot Kaplan-Meier dan akan dilakukan penilaian hazard ratio dengan 95% confidence interval. Ini hasil dari penelitiannya. Jadi ada 357 partisipan yang eligible, tetapi kemudian dalam prosesnya hanya 199 yang dirandomisasi. Dari 199 ini, 99 mendapatkan lopinavir, ritonavir, kemudian 100 mendapatkan standar care biasa. Dari 99 yang mendapatkan lopinavir, ritonavir, 3 meninggal dalam 24 jam, sehingga tidak ada yang tidak menerima lopinavir, ritonavir, sehingga hanya 96 pasien yang kemudian mendapatkan yang kemudian akan diikutsertakan di dalam intention to treat population yang disebut modifikasi. Dari 96 ini 2 tidak mendapatkan lopinavir sehingga tersisa 95. Ini juga saya melihat ada sedikit angka-angka yang agak berbeda dalam penelitian ini. 100 yang mendapat standar care semuanya akan ikut serta dalam analisis, tetapi kemudian ternyata ada 1 pada hari ke-10 yang ternyata berpindah masuk ke dalam kelompok lopinavir, ritonavir ini. Sehingga 99 pada kelompok standar care akan diikutsertakan dalam analisis untuk safety-nya. Mudah-mudahan ini bisa Bapak Ibu bisa lihat bagaimana karakteristik dari populasi penelitian ini, di mana di sini usia rata-rata atau median usia dari pasien ini adalah 58 tahun. Ini sama antara 2 kelompok, kemudian juga lebih banyak pria, memang 61%. Kemudian kondisi-kondisi yang lain Bapak Ibu bisa lihat di sini, ya, bahwa seperti body temperature, fever, respiratory rate-nya, berapa kali per menit, dan sebagainya, systolic blood pressure, lymphocyte, platelet count, serum creatinine, AST, ALT, kemudian laktat, serta creatinine kinase, antara 2 kelompok ini secara statistically dia similar, tidak ada perbedaan antara 2 kelompok. Kemudian ini karakteristik yang lain yaitu mengenai kategori tadi, 7 kategori yang ada dinilai di awal. Ini juga bisa dilihat bahwa memang semua hospitalisasi, jadi yang pertama, kedua memang tidak ada kategorinya. Ya, kemudian bisa dilihat di sini lopinavir itu agak lebih tinggi yang mendapatkan oksigen suplementasinya, ya, tetapi tidak ada perbedaan secara signifikan antara 2 kelompok ini. Kemudian untuk penggunaan vasopresor di sini juga terlihat bahwa standar care itu 27%, sedangkan pada lopinavir 17%. Walaupun ini secara angka lebih besar pada standar care, tapi uji statistiknya tidak menunjukkan perbedaan. Termasuk di sini juga ada glukokortikoid terapi, di mana angka penggunaan glukokortikoid ini kedua kelompok juga tidak berbeda bermakna. Hasilnya bagaimana mengenai primary outcome-nya, yaitu untuk melihat waktu untuk jadinya improvement klinik dengan analisis intention to treat pada populasi. Unfortunately, pasien yang mendapatkan lopinavir, ritonavir ini ternyata tidak mempunyai perbedaan secara statistik mengenai waktu untuk mencapai clinical improvement-nya. Ya, di mana median untuk clinical improvement tersebut itu semua terjadi baik pada kelompok standar care maupun intention to treat analysis sama-sama 16 hari.
dengan hazard ratio 1,31 dan confidence intervalnya tidak signifikan di sini 0,95 sampai 1,85. Kemudian modified intention to treat populasi juga sama, clinical improvement-nya 15 untuk kelompok yang mendapatkan lopinavir ritonavir, sedangkan yang mendapatkan hanya standar care itu 16 hari. Ini juga hazard ratio-nya Bapak Ibu bisa lihat dan confidence interval-nya itu berada pada borderline dan tidak signifikan. Pasien pada grup analisis itu kemudian dilihat durasi dari penyakit kurang dari 12 hari dan lebih dari 12 hari. Di sebelah kiri ini grafik nomor A itu untuk pasien yang durasi illness-nya kurang dari 12 hari, sedangkan yang grafik B ini lebih dari 12 hari. Bapak Ibu bisa melihat di sini bahwa kembali sama seperti primary outcome-nya, ya tidak ada perbedaan waktu untuk mencapai clinical improvement baik pada pasien yang mendapatkan lopinavir ritonavir dibandingkan dengan control group, baik pada kelompok yang durasi illness-nya kurang dari 12 hari maupun lebih dari 12 hari. Hazard ratio-nya hampir sama dan kemudian confidence interval-nya tidak signifikan. Ada lagi ya sebagai tambahan dari analisisnya yaitu mengenai new score. New score itu merupakan national emergency untuk scoring system yang mereka gunakan. Di sini sama, time to adanya clinical improvement untuk scoring yang berbeda ini juga tidak berbeda bermakna antara dua kelompok, baik itu yang mendapatkan lopinavir dibanding control group, ya baik yang pada kurang dari 12 hari maupun lebih dari 12 hari durasi illness-nya. Outcome yang lain atau secondary outcome yang dinilai lagi di sini adalah clinical deterioration. Sama hasilnya, tidak ada perbedaan yang diobservasi dengan hazard ratio 1, waktu untuk pasien mencapai clinical deteriorasi itu dibandingkan antara dua kelompok. Secondary outcome yang lain adalah angka kematian pada hari ke-28. Bisa dilihat di sini bahwa standar care angka kematiannya memang agak secara numerik lebih tinggi, di sini 25%, sedangkan lopinavir ritonavir 19,2% dengan perbedaan hampir mencapai 5,8%, tetapi confidence intervalnya nggak signifikan. Untuk clinical improvement hari per-7, 14, 28 juga sama. Dan lamanya pasien dirawat di ICU, mediannya juga lebih tinggi pada standar care yaitu 11 hari, lopinavir 6 hari, dengan perbedaan 5 hari, tetapi kembali lagi juga tidak begitu signifikan. Walaupun disebutkan di dalam artikel bahwa pasien yang mendapatkan lopinavir ritonavir itu mempunyai hari rawat di intensive care itu jauh lebih singkat dibandingkan dengan standar care. Ini bisa dilihat bagaimana proporsi dari improvement dari pasien mulai dari hari pertama, hari ke-7, hari ke-14, dan hari ke-28. Ya, di mana yang paling bawah ini merupakan improvement yang paling baik ya, makin besar warna yang paling bawah ini makin baik. Persentase pasien dengan clinical improvement hari ke-14 itu lebih tinggi memang pada kelompok lopinavir ritonavir dibandingkan standar care group, yaitu di mana proporsinya 45,5% dibandingkan 30%, ya dengan perbedaan 15,5%, dan dalam hal ini cukup signifikan, tetapi signifikansinya sangat lebar, confidence intervalnya yaitu 2,2 sampai 28,8. Secondary outcome yang lain semua seperti kita lihat bagaimana hari pasien mendapatkan support oksigen, berapa lama dia mendapatkan invasive mechanical ventilasi, hospital stay, kemudian waktu discharge dari rumah sakit, waktu pasien meninggal, kemudian beberapa skor yang lain. Ini juga antara kelompok lopinavir dan standar care semuanya tidak ada yang berbeda secara signifikan. Kemudian mengenai viral load-nya, di sini kalau kita lihat bahwa ada perbedaan sedikit ya. Jadi pada lopinavir, ritonavir itu 4,4 viral load-nya, min-nya ini di dalam log
10 per mililiter pada hari pertama, dan standar care itu 3,7. Jadi di hari pertama ketika pasien mendapatkan pengobatan, viral load pada kelompok lopinavir itu sedikit lebih tinggi, ya. Kemudian bagaimana hasilnya viral load-nya sampai hari ke-28? Ini yang merah merupakan penurunan viral load pada pasien dengan lopinavir ritonavir, sedangkan yang biru ini yang mendapatkan hanya standar care. Bapak Ibu bisa melihat di sini semua hari kelima, 10, 14, 21 confidence intervalnya hampir semua overlap, dan artinya tidak ada yang signifikan berbeda antara dua kelompok ini terkait dengan viral load-nya. Kalau ingin melihat day to day dari viral load-nya, ini ada informasi tetapi juga masih sama bahwa perhitungan viral load-nya dari setiap hari setiap point of time pengambilan sampel itu tetap tidak menunjukkan ada perbedaan antara pasien yang mendapatkan lopinavir ritonavir dengan yang hanya standar care group saja. Safety dari penelitian ini bisa dilihat bahwa ada 46 pasien atau 48,4% pasien yang kelompok lopinavir ritonavir dan 49 atau 49,5% pasien yang mendapatkan standar care itu mengalami efek samping. Yang serius terjadi pada 51 pasien, yang di mana 32 pasien lebih besar terjadi 32 pasien pada standar care, sedangkan pada lopinavir hanya 19. Jadi untuk serious adverse event lebih banyak pada kelompok standar care. Mungkin beberapa safety issue yang kaitannya dengan lopinavir ritonavir, Bapak Ibu bisa melihat di sini misalnya perpanjangan QT interval, memang bisa dilihat di sini ada satu kasus terjadi pada kelompok lopinavir ritonavir, sedangkan pada kelompok standar care tidak ada. Oke. Sehingga dari penelitian ini dalam diskusinya menyebutkan bahwa randomized control trial dari penelitian ini menemukan bahwa lopinavir ritonavir, penambahan lopinavir ritonavir pada standar supportive care ternyata tidak mempunyai hubungan dengan clinical improvement atau mortality pada pasien yang mengalami seriously ill COVID-19. Tidak ada perbedaan dengan standar care saja. Penambahan lopinavir ritonavir ya pada studi tersebut ini juga tidak menurunkan viral RNA load dan juga tidak menurunkan durasi dari viral RNA yang terdeteksi. Kemudian pada SARS-CoV-2 RNA itu masih dideteksi 40,7% pada pasien dengan yang mendapatkan lopinavir ritonavir di akhir penelitiannya, yaitu pada hari ke-28. Limitasi dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini tidak blinding, ya memang mungkin susah secara etikal dalam proses untuk riset seperti ini, mungkin pada pandemik seperti ini untuk adanya blinding method, sehingga possible masih kemungkinan adanya knowledge treatment ya mempengaruhi hasil decision dari clinical decision making ya apalagi untuk melakukan penilaian terhadap ordinal skill yang dilakukan. Karakteristik dari pasien secara baseline secara umum balance, tetapi ada di sini disebutkan bahwa viral load-nya memang jauh lebih tinggi pada kelompok lopinavir ritonavir dan ini mengakibatkan mungkin lebih banyak replikasi pada grup tersebut untuk virusnya. Kemudian tidak ada observasi dilihat untuk melihat perbedaan frekuensi penggunaan intervensi farmakologi lainnya seperti glukosteroid yang ini bisa merupakan suatu confounding. Konklusi dari penelitian ini bahwa lopinavir ritonavir tidak secara signifikan meningkatkan improvement secara klinis, menurunkan mortality atau menghilangkan RNA virus yang bisa dideteksi pada pasien seriously ill COVID-19. Dan data ini mungkin merupakan data awal sehingga mungkin masih perlu future study untuk menilai medikasi yang lainnya, terutama untuk pengobatan infeksi SARS-CoV-2. Bapak Ibu, saya melihat beberapa studi yang sekarang sedang dalam proses atau ongoing clinical trial
di mana lopinavir, ritonavir itu masih ada beberapa uji klinik yang sedang berlangsung pada saat ini, baik itu di Cina maupun di Amerika maupun di Eropa. Sehingga kita bisa lihat apakah ada perubahan dari evidence, ya, dari evidence yang baru mungkin dalam waktu 1-2 bulan ini terkait dengan lopinavir, ritonavir ini. Terima kasih. Demikian hasil dari mungkin paparan dari penelitian ini. Saya berikan ke moderator untuk mungkin melanjutkan ke penelitian berikutnya. Ya.